Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farhan Mustaqim. Saya akan mengerjakan tugas portofolio sejarah kelas 10 listrik. Asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. 1. Asal usul persebaran nenek moyang di Indonesia. Banyaknya suku di Indonesia berdampak pada munculnya keberagaman bahasa daerah dan kebudayaan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kekayaan ini bisa menjadi masalah apabila tidak pandai mengolah keragaman dan perbedaan yang ada. Tentu ini berkaitan pula dengan asal mula kedatangan suku bangsa dan kapan datangnya mereka di Indonesia. Di Indonesia banyak ditemukan jenis-jenis manusia purba dengan ciri-ciri tubuh yang berbeda dengan manusia sekarang. Dalam perkembangan jenis-jenis manusia purba tersebut dimungkinkan sudah punah, sedangkan yang jenis Homo sapiens telah berevolusi atau berperubahan secara lambat. Anak-anak pasti akan bertanya siapa benarnya nenek moyangnya. Dengan moto Bhinneka Tunggal Ika yang dimiliki bangsa Indonesia, menyatukan berbagai keberagaman yang ada di dalamnya, termasuk suku bangsa pada buku ensiklopedia Suku Bangsa Indonesia oleh Dr. Zulkifli Hidayat. Kamu dapat mempelajari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. A. Proto Melayu. Proto Melayu diyakinkan sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesi yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Rasa Melayu ini memiliki ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning, kecoklatan, dan mata sipit. Dari Cina bagian selatan Yunani, mereka bermigrasi ke Cina dan Asia, kemudian ke pulau Indonesia. Mereka pada awalnya menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ketika datang para imigran baru Dutro Melayu atau ras Melayu muda, mereka ras Proto Melayu berpindah masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru ke hutan untuk dijadikan hunian. Kehidupan di dalam hutan menjadi mereka tradisional dari dunia luar sehingga menandakan perbedaan mereka. Penduduk asli dan ras Proto Melayu pun kemudian melebur dan kemudian menjadi suku Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Goya. Kehidupan ras yang tradisional tersebut kemudian menyebabkan Proto Melayu mendapatkan pengaruh dari kebudayaan yang Hindu maupun Islam. Di kemudian hari ras Proto Melayu mendapatkan pengaruh Kristen sejak mereka mengenal para penginjil yang masuk ke wilayah mereka untuk memperkenalkan agama Kristen dan perbedaan baru dalam kehidupan mereka. Persebaran suku Dayak hingga ke Filipina setelah Sarawak dan Melaka menunjukkan ruat perpindahan mereka dari kabupaten Indonesia. Sementara suku Batak yang mengambil rute ke barat menyusuri pantai Burma dan Melaka Barat. Oleh sebab itu beberapa kesempatan bahasa yang digunakan oleh suku karena di Burma banyak mengandung kemiripan dengan bahasa Batak. B. Dutor Melayu. Ras Dutor Melayu adalah ras yang datang dari Indochina bagi utara. Ras ini membawa budaya baru berupa prakasa dan senjata besi, dan kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dogosok adalah ada yang menyebut mereka dengan sebutan orang Doskon. Perbedaan mereka lebih tinggi dari ras Proto Melayu. Mereka dapat membuat perkasan dari perunggu. Perbedaan mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam. Perpindahan mereka ke kepulauan Indonesia dapat dilihat dari rute
persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan di Indonesia seperti kapak persegi panjang peradaban ini dapat dijumpai di Sumatera, Kalimantan, Malaka, Sulawesi, Jawa, dan Nusantara Timur. Dalam hal pengolahan tanah, mereka memiliki kemampuan untuk membuat irigasi pada tanah-tanah pertanian yang berhasil dicapaikan. Dengan membabat hutan terlebih dahulu, ras Dusun Melayu juga memiliki perbedaan pelayaran lebih maju dari pendahuluan karena pertulangan mereka sebagai pelaut dibantu dengan pengusaha mereka terhadap ilmu perpindahan. Ras Deutoro Melayu juga menggunakan jalur pelayaran laut sebagai dari ras Tuso Melayu, dan ada yang mencapai kepulauan Jepang bahkan hingga sampai Madagaskar. Kedatangan ras Dusun Melayu di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Mereka kemudian berpindah mencari tempat baru ke hutan sebagai tempat huni mereka. Pada akhirnya Proto dan Putu Melayu melaburi dan menjadi produk di kepulauan Indonesia. Pada masa berikut mereka menjadi sulit dibedakan. Proto Melayu meliputi penduduk di Goyo dan Altas di Sumatera bagian utara serta Trojo di Sulawesi, Sumatera. Ini semua produk di kepulauan Indonesia kecuali produk Papua. Yang tinggal di sekitar pulau-pulau Papua adalah ras Dusun Melayu. C. Melosiodo. Rasa Melosiodo ini tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang terletak sebelah timur, yaitu di Irak dan benua Australia. Di kepulauan Indonesia mereka tinggal di Papua bersama dengan Papua Nugini, Bismarck, Solomon, Selandia, dan Filipina. Mereka merupakan rumpun Malaysia seperti dikatakan Delajoni. Suku Malaysia sekitar 70% menetap di Papua, sedangkan 30% mendiami beberapa kepulauan di sekitar Papua dan Papua Nugini. Awalnya kedatangan Malaysia di Papua berawal saat zaman es terjangkir atau pada tahun 70 Masehi. Pada saat itu kepulauan Indonesia belum berpengaruh ketika suhu turun hingga kedinginan maksimal dari air laut menjadi beku. Permukaan laut menjadi lebih rendah 100 meter dibandingkan permukaan saat ini. Pada saat itulah munculnya pulau-pulau baru. Adanya pulau-pulau itu memudahkan makhluk hidup berpindah dari Asia menuju kawasan Oceania. Suku Malaysia melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua, kemudian ke benua Australia yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang berhubungan dengan Papua. Suku Melosodit saat ini hingga mencapai 100.000 jiwa, meliputi wilayah Papua dan Australia. Perbedaan bangsa Melosodit dikenal dengan Paleotikum. Pada saat masa es berakhir dan air laku mulai naik lagi pada tahun 500 Masehi. Kepulauan Papua dan benua Australia terpisah seperti yang dapat dilihat saat ini. Pada saat itu jumlah penduduk mencapai 25 juta orang, dan pada tahun 500 Masehi mencapai 505 jiwa. Asal mula bangsa Malaysia yaitu Proto Malaysia yang merupakan penduduk pribumi di Jawa. Mereka ialah manusia wajak terbesar pada bagian timur dan menduduki Papua sebelum zaman es berakhir dan sebelum kenaikan permukaan laut yang terjadi pada saat itu. Papua manusia wajak hidup
berkelompok-kelompok kecil di sepanjang muara-muara sungai. Mereka hidup dengan menangkap ikan di sungai dan meramu tumbuhan-tumbuhan tempat tinggal mereka. Beberapa perkampungan yang terbuat dari bahan-bahan yang ringan. Rumah-rumah itu sebenarnya hanyalah berupa kemah atau tenda angin yang sering didirikan menempatkan pada dinding gua yang besar. Kemah dan tenda angin itu hanya digunakan sebagai tempat untuk tidur dan berlindung, sedangkan aktivitas lainnya dilakukan di rumah. Bangsa Proto-Melanesian terus terdesak oleh bangsa Melayu. Mereka yang belum sempat mencapai kepulauan Papua akhirnya melakukan percampuran dengan ras baru tersebut, mencampurkan bangsa Melayu dengan Melanesian, menghasilkan keturunan Melanesian Melayu. Saat ini mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Negrito dan Wididi. Sebelum kedatangan kelompok Melayu tua dan muda, orang-orang Negrito dan Wididi sudah masuk terlebih dahulu ke Indonesia. Negrito merupakan sebuah sebutan yang diberi oleh orang-orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu berkulit hitam, mirip dengan jenis-jenis Negro. Sejauh mana kelompok Negro ini bertalian darah dengan jenis-jenis Negro yang terdapat di Afrika Serikat, Kepulauan Malaysia. Demikian pula bagaimana sejarah perbedaan mereka juga belum banyak diketahui dengan pasti. Kelompok ini terdiri oleh orang-orang yang dengan kepala fishcalp dan letak mata yang dalam kakinya nampak seperti barang kulit. Mereka coklat dan tinggi. Untuk kakinya rata-rata 155 cm. Wididi berarti jenis beda. Bangsa yang terdapat di Pulau Sri Lanka. Persebaran orang-orang Wididi di Indonesia cukup luas, misalnya di Palembang dan Jambi, Kebun Siak dan Sulawesi Tengah, Tola, Toke dan Tumo. Periode imigrasi berlangsung berabad-abad. Terdapat kemungkinan mereka berasal dalam satu kelompok ras yang sama dan dengan budaya yang sama pula. Mereka itu nenek moyang orang Indonesia saat ini. Sekitar 170 bahasa yang digunakan di Kepulauan Indonesia adalah bahasa Austronesia, yaitu Melayu Polinesi. Bahasa tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi dua oleh Serasi, yaitu bahasa Aceh dan bahasa-bahasa di pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kelompok kedua adalah bahasa Batak, Melayu standar Jawa dan Bali. Kelompok ini memiliki hubungan dengan bahasa Melayu ini di mendasarkan dan Tenggala di Luyon. Persebaran geografis kedua bahasa itu menunjukkan bahwa penggunaan adalah pelaut pada masa dahulu yang sudah mempunyai persahabatan lebih maju. Disampaikan bahasa-bahasa itu ada juga bahasa halaman utara dan Papua yang digunakan di pedalaman Papua dan pulau halaman bagi utara. Teori nenek. Sekian dari tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.